Halo semuanya, di sini kami akan mengerjakan sumatif sosiologi unit 2. Kami dari kelas 11 IPS, saya Grace Anggun Mancar dan teman saya Hilary Cahaya Pradita. Di sini kami akan membagikan kasus-kasus dan juga upaya pemerintah di dalam mengenai kesetaraan ekonomi. Yang pertama itu kasus korupsi Andi Pramowo. Itu bermula atas KPK yang menyelidiki atas kekayaan yang KPK menyebutnya itu janggal karena setelah videonya viral di media sosial, itu kasusnya itu dia disuap, mendapatkan suapannya itu senilai 56 miliar. Terus kemudian dia divonis 10 tahun penjara. Dari guru SMP 15 seperti inilah kami ditekan. Inilah video viral saat sejumlah guru SMP Negeri 15 Medan menangis karena belum menerima gaji. Video itu dibuat pada 8 September lalu. 33 guru di SMP Negeri 15 terlambat menerima gaji. Padahal seharusnya mereka menerima gaji pada tanggal 1 setiap bulannya. Keterlambatan gaji itu disebabkan Kepala Sekolah SMP Negeri 15 sedang berupaya mengurus administrasi pemisahan 8 guru yang dianggap bermasalah untuk tidak menerima gaji. Namun hal itu tidak diizinkan Dinas Pendidikan Kota Medan. Para guru SMP Negeri 15 menyatakan sejak Kepala Sekolah baru bertugas di pertengahan Maret lalu, mereka sudah mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Mereka kerap mendapat perkataan kasar dari Kepala Sekolah. Puncaknya adalah keterlambatan gaji pada awal September. Hingga Senin, para guru masih merasa mendapat perlakuan tak baik dari Kepala Sekolah, sehingga mereka merasa tak lagi harmonis dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selama 6 bulan itu kami sudah menahankan bagaimana ditekan, dimaki, dipermalukan, nggak tahu lah segala macam ucapan secara verbal. Nah, saya kecewa. Kecewanya begini, catatan kerja saya itu yang harusnya minimal nilainya 6.000 karena dia tidak mau cek lagi sejak tanggal 7 Agustus, ya otomatis Pak, uang makan saya nggak cair. Kasus yang kedua. Jadi kasus yang kedua itu kami ambil dari video di mana seorang guru SMP Negeri 15 Medan Sumatera Utara menangis karena terlambat menerima gaji di saat kepala sekolah sedang memberi sanksi kepada 8 guru yang dinilai sering bolos, sehingga akhirnya Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengambil alih untuk memberikan sanksi kepada kepala sekolah tersebut, sehingga pada akhirnya semua guru yang ada di sekolah tersebut mengalami keterlambatan menerima gaji. Lalu bagaimana kesetaraan ekonomi di Indonesia dan apa tantangannya? Jadi kesetaraan ekonomi di Indonesia itu masih menjadi tantangan besar meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, tapi kesenjangan antara kaya dan miskin sangat besar. Misalnya terdapat ketimpangan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, kesehatan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Kemudian tantangannya dalam penerapan kesetaraan ini di masyarakat termasuk kurangnya akses terhadap sumber daya, korupsi, dan ketidaksetaraan gender. Contoh nyatanya itu seperti kesulitan bagi kaum miskin untuk mengakses pendidikan karena biaya yang cukup tinggi. Lalu penerapan inklusi sosial di bidang ekonomi sendiri, itu pemerintah melakukan beberapa upaya melalui program-program bantuan sosial. Contoh nyatanya itu program bantuan sosial bagi keluarga miskin dan program pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh pekerjaan yang layak. Adapun bentuk-bentuk programnya itu seperti program Indonesia Pintar, di mana kartu Indonesia Pintar itu diterima kepada 19,7 juta pelajar usia sekolah. Yang kedua ada program bantuan BPJS Kesehatan, program Keluarga Harapan, dan yang terakhir itu ada Bansos Rastra atau bantuan pangan non tunai. Bansos Rastra itu bantuan sosial beras sejahtera.
Selanjutnya, ada nggak sih upaya pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan ekonomi? Ada upayanya, itu adanya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesetaraan ekonomi melalui berbagai kebijakan seperti retribusi kekayaan, pembangunan infrastruktur, dan program-program bantuan sosial. Salah satunya contohnya itu PKH, yaitu program Keluarga Harapan, yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH, program pelindungan Indonesia sosial, yang juga dikenal di internasional dengan istilah CCT atau Conditional Cash Transfer. Ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Jadi sekian presentasi kami mengenai kesetaraan ekonomi yang ada di Indonesia dan kasus-kasusnya. Terima kasih.